Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir, selamat malam. Yes, Bang, pada malam hari ini kita mau bahas yang lagi hot nih Bang, yang lagi rame nih tentang Olimpiade Paris yang masih berlangsung. Betul. Ya, dimana ini memicu kemarahan orang Kristen di seluruh dunia Bang. Nah, kita nggak cuman berdua untuk bahas ini. Ditemenin siapa kita? Hari ini rame Bang, Asik. nggak cuman bertiga Bang, kita berempat Bang. Yes. Dan kita ditemani oleh yang pertama narasumber kita, Dr. Yohanes Parapat. Thank you Pak Welcome, Yohanes Sama-sama. untuk datang. Dan yang kedua Dr. Robson Samasir. Waduh, ada Robson. Pak Thank you Yves so udah much. lama nih nggak kesini nih. Thank you. Oke. Nah, saudaraku, kita akan membahas tema kita pada malam hari ini, apakah Olimpiade Paris menghina kekristenan? Tanda tanya ya. Saudara yang mau berpendapat ataupun mau bertanya boleh menuliskan di chat kita ya, di WhatsApp yang ada di layar kaca saudara ya. WhatsApp yang ada di layar kaca saudara ya. Nah, saudara bisa WhatsApp ke kita, bisa mengajukan pertanyaan ataupun boleh komentar. Nah, saya ingin menyapa dulu setiap kita yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun juga dari MNC Live Channel 91 secara tunda. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Saya percaya kita diberkati semuanya. Oke, saya akan awali dulu. Kalau saudara up to date dengan apa yang terjadi, saya yakin sebagian besar saudara sudah tahu juga ya. Karena ini sudah sangat banyak ya pendeta-pendeta juga yang angkat bicara, bukan hanya di Indonesia tentunya, tetapi di luar negeri semuanya sangat banyak sekali yang angkat bicara. Di mana sin perjamuan kudus ya, atau perjamuan kudus Tuhan kita Yesus Kristus itu diparodikan di acara ini ya. Jadi diparodikan di mana pemerannya adalah para drag queen ya. Drag queen itu jadi laki-laki, betul-betul laki-laki, tetapi berpenampilan dengan baju seperti ratu, tapi semua orang yang lihat pasti tahu bahwa dia adalah laki-laki. Itu adalah drag queen ya. Nah, jadi di mana perjamuan kudus ini diparodikan dan diperankan oleh drag queen. Dan di situ juga bukan hanya itu saja ya, bukan hanya itu saja, tetapi juga ada dewa anggur Yunani itu yang ungu-ungu. Kita tahu perjamuan suci Tuhan kita itu pakai anggur, maka juga ditampilkan dewa anggur di sana. Lalu kemudian juga ada kuda putih, ada lembu juga. Jadi ada sangat banyak yang memang seperti sengaja gitu ya, simbol-simbol kekristenan ingin ditampilkan di situ, tetapi yang memerankan adalah kaum transgender, kaum LGBT ya. Dan ini memicu sekali kemarahan banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia ya. Nah, dan ditambah lagi sebenarnya Olimpiade Paris ini, saya membaca bahwa ada satu server ya, atlet dari Brasil ya, dari cabang olahraga selancar. Kebetulan dia seorang Kristiani ya. Kemudian di papan servernya itu ada tempelan-tempelan lah yang sangat Kristen sekali, entah ayat atau gambar-gambar itu. Lalu oleh panitia disuruh copot, katanya jangan bawa-bawa agama ya, supaya kita bisa diterima semua. Nah, tetapi kemudian kan pertanyaannya, itu kan urusan personal orang ya, kalau mau pasang atribut apapun di boardnya dia gitu, di alatnya dia sendiri, itu dilarang. Tetapi jelas-jelas simbol kekristenan digunakan ya, atau sebagian besar orang bilang dilecehkan di opening yang disaksikan seluruh dunia, itu diperbolehkan. Walaupun awalnya pihak panitia ini sempat menyangkal ya, bilang oh ini nggak ada hubungan dengan kekristenan. Come on, semua orang yang melihat juga tahu. Dan ditambah lagi pemeran utamanya tuh dia drag queen yang di tengah, yang gemuk ya, yang pakai baju biru itu, si namanya Barbara Birch, itu menuliskan di Instagram dia bahwa dia ada fotonya. Jadi di IG dia posting atasnya perjamuan kudus Tuhan Yesus, bawahnya gambarnya dia, parodinya. Lalu dia tulis gini,
New Gay Testament ya. Perjanjian baru kita kan New Testament. Nah, itu si Barbara Birch pemeran utamanya tulis New Gay Testament. Nah, ini betul-betul memicu kemarahan banyak orang Kristen. Nah, kita mau ngomongin ya pada malam hari ini mulai dari fenomenanya dan sebenarnya sikap kita orang Kristen tuh gimana sih? Emang kita perlu marah ngeliat yang gini-gini? Ayo Bang. Ya. Jadi Pastor Wigan tadi udah jelasin panjang lebar. Nah, malam ini ya menghadapi katakan pelecehan atau mockery atau penistaan itu, bagaimana cara kita berpikir. Jangan hanya marah. Ya. Ketika kita marah, kita juga harus punya cara berpikir yang sehat. Kemudian bahkan lebih dari itu, kita juga harus bersikap secara sehat sebagai orang Kristen. Nah, cara berpikir inilah yang kami kepingin secara khusus untuk bicarakan. Karena kalau soal mockery-mockerinya itu udah pasti banyak yang bicara. Tapi bagaimana kita berpikir dan bersikap. Itu ya. Dan pantas nggak sih kita marah? Oke. Dengan fenomena ini gitu ya. Oke, kita mau tanya ke siapa dulu nih? Mungkin Pastor ini dulu yang susah-susah, Pastor Robson selalu. Oke deh, kita mau minta tanggapan awal dulu nih. Soalnya kalau pakar pelecehan seksual kayaknya Pak Yohanes Parapat. Ini lemah, ini beliau tokoh utamanya. Mungkin saya poinnya ke sini dulu ya. Tadi kan Pak Gam sudah buat kalimat pengantar yang sangat bagus sekali. Tapi sempat ada ngeles lah bahasanya dari kita ya terkait dengan mereka ya. Mereka bilang tidak gitu loh. Tidak dari bermaksud pihak panitia. Tidak bermaksud untuk melecehkan atau menghina agama tertentu. Tapi kan kita bisa lihat misalnya dari story IG si Barbara Birch gitu loh. Yang memerankan drag queen-nya. Dia buat gitu loh di IG story-nya terkait dengan gambar itu sama gambar perjamuan Tuhan Yesus terakhir. Lalu dia buat the New Gay Testament gitu loh. Nah, kalau kita bilang bahwa itu enggak menghina, itu udah terang-terangan. Dia kan tokoh utamanya, pemeran utamanya gitu loh waktu itu gitu loh. Dan jadi dia sedang mengafirmasi kebenaran apa yang sudah kita pikirkan gitu loh, bahwa benar mereka sedang melecehkan kekristenan terkait dengan perjamuan terakhir. Nah, kalau pertanyaan Bang Ruli, apakah layak kita marah atau tidaknya? Nah, bagi saya disinilah peran kita sebagai hamba-hamba Tuhan secara khusus, atau juga para teolog atau bahkan apologetika. Bagaimana kita menyikapi? Pertama-tama ya kita harus memberikan sikap berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bro Robson, tunggu, gini. Mungkin kita jangan masuk ke sikap orang Kristen dulu nih. Oh, umum, secara umum. Secara umum nih. Saya mau tanya pendapat Brother Robson. Kenapa sih harus dibikin parodi begitu? Nah, coba. Iya dong, kenapa dulu dong? Coba. Kalau menurut Bro Robson, kenapa sih mereka harus bikin, oke lah. Ini kalau pandangan saya pribadi ya. Seandainya tidak ada parodi itu, tapi yang isi acara para transgender, saya yakin orang-orang Kristen juga nggak protes, udah gitu loh. Tapi kenapa harus dengan simbol-simbol kekristenan? Nah, menurut Pastor Robson ini ada agenda apa nih? Kalau ini menarik ya. Jadi kalau bicara tentang secara etika umum, sebenarnya mereka memparodikan agama apapun tidak pantas ya. Setuju, iya. Jadi jangan kan Kristen ya. Jadi kalau misalnya apapun yang diparodikan agama Hindu, Buddha atau Islam, menurut saya juga nggak pantas. Sangat tidak pantas gitu loh. Jadi, nah, tetapi kenapa dia harus memparodikan dalam hal ini bawa-bawa agama dan Kristen lagi gitu? Ini kalau ditanya eksklusifnya mengapa Kristen ya yang pertama ya. Ya mungkin tadi kan kita ada diskusi juga kan, kalimat Pak Yohanes bagus tadi terkait dengan mungkin orang Kristen ini adalah agama yang paling toleransi ya dengan yang namanya penghinaan gitu loh. Jadi kita ini orang yang panjang sabar lah. Kalau dihina, tapi kita kan ada lihat kan ada gelombang massa di mana orang demo apalagi sampai berjilid-jilid dari agama manapun yang saya tahu nggak ada kayaknya. Tapi kalau di medsos sih ada memang. Jadi ada amarah lah. Ya kan, ada bahkan mengutuk ya tindakan mereka.
Jadi kalau bicara tentang apa agenda di balik parodi ini, ya mungkin bisa aja ada banyak asumsi atau praduga gitu loh. Tapi saya lebih melihat sama sekali nggak pantas gitu loh, terlepas dari agama apapun gitu loh. Oke, nah mungkin kalau Pak YP nih punya pendapat nggak? Kenapa sih kok mesti diparodiin nih ginian? Iya, kalau saya melihat yang pertama, kekristenan adalah agama terbesar. Itu pasti punya pengaruh dalam pemahaman saya ya. Saat ini lebih daripada sepertiga penduduk planet bumi ini kan Kristen, digabung Protestan dengan Katolik kan gitu ya. Sehingga isu apapun yang dibuat tentang Kristen mesti kan menarik. Artinya banyak yang terlibat gitu ya. Kalau bahasa sekarang bilangnya isunya seksi gitu kan, karena banyak orang Kristen. Yang kedua, kalau menurut saya secara umum karena memang ada target bahwa Last Supper itu maknanya kepingin diputar balikkan ya, sekaligus diejek. Begitu. Karena tadi waktu kita ngobrol saya bilang bahwa ejekan tentang Last Supper itu bukan pertama kali begitu ya. Tapi karena ini mungkin momen Olimpiade jadi begitu booming ya. Mau dalam bentuk film, dalam bentuk parade itu udah berapa kali dilakukan, bisa dibaca di mana-mana begitu ya. Jadi buat saya dua itu ditambah yang tadi dengan Bro Robson bilang itu menjadi sangat menarik untuk diangkat ya oleh mereka. Oke. Begitu. Kalau Abang punya pendapat berdua, kenapa mesti ini yang diparodikan, Bang? Kalau Abang ngeliatnya gimana? Kalau saya sih, saya nggak bisa ngebaca ya, saya nggak bisa membaca apa pikiran mereka. Tapi saya ada kekhawatiran. Kekhawatirannya begini, kekristenan itu dulunya asalnya dari Barat, dari Eropa, di mana dulu suara Paulus itu sampai hari ini dilembagakan dalam bentuk-bentuk gereja-gereja di mana-mana dan selalu besar di Eropa. Dulu suara dia itu keluar sampai ke tanah Batak, ke tanah kita ini ya. Jadi kebenaran yang mereka bawain. Nah, hari ini yang mereka bawain kok jadi begini. Ini loh yang saya khawatir gitu. Kalau saya ngeliatnya dari situ, saya nggak tahu kenapa mereka bikin itu. Kalau saya pribadi melihatnya adalah ini ada hubungannya dengan semangat inklusivitas. Mereka sedang memaksa ya, atau mereka harus diterima. Kalau saya mungkin melihatnya ke arah situ. Kalau begitu, Pastor Robson, apakah kita bisa sebut ini sebagai inklusivitas? Ini pemaksaan kok. Iya. Inklusif, apa sih bedanya antara pemaksaan dan inklusivitas? Tunggu gini. Jadi saya melihat gini, memang kalau kita bicara negara Barat ya, asumsi secara general adalah Kristen. Seandainya inklusivitas ini di India, mungkin ceritanya beda lagi nih. Kalau Olimpiade ini di India mungkin ceritanya beda lagi ya. Tetapi karena ini di Barat, jadi Barat itu secara umum orang berpikir ini Kristen gitu. Nah, mereka sedang mau memasukkan mungkin ya, ini mungkin menurut analisa saya ke alam bawah sadar orang yang menonton, kekristenan juga terima ini loh, gitu. Ini bicara penerimaan ya. Iya. Nah, begini. Arahnya ke sana. Ini jadi menegangkan. Menarik sekaligus menegangkan juga atau menantang setiap kita lah untuk bicara belak-belakan ya. Memang kita harus membicarakan kebenaran itu apa adanya. Tapi begini loh, spirit dari Olimpiade ini apa sebenarnya? Kesatuan kan, bagaimana menyatukan orang dengan yang namanya olahraga. Betul. Iya. Ini kan perhelatan akbar sedunia loh ini, gitu loh. Jadi janganlah ada sesuatu yang bisa merusak apapun itu. Dan sayang sekali ya, sampai bahkan ada yang menilai bahwa ini Olimpiade terburuk sepanjang sejarah. Karena diwarnai oleh banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan hanya sekedar parodi itu. Tapi banyak kegiatan olahraga yang nggak tepat. Contoh di Olimpiade kali ini, tim Sudan yang tanding lagu kebangsaan Sudan Selatan itu kan jadi kayak Korea tapi Korea Utara gitu. Ini emang nih banyak yang konyol, Bang. Banyak yang konyol. Manjat itulah manjat. Iya, sorry to say, salah satu saya ada teman one of them yang ikut di sana sebagai atlet. Dia cerita sama saya makanannya itu
Parah, iya. Menekankan pada vegan sampai dia bilang, gue nih udah kagak bisa makan ginian. Dan kemudian saya confirm, saya baca di di podcast lain juga yang sekilas tentang fact about this Olympic. Misalnya Olimpiade ini ditolak sama warga Perancis sendiri. Banyak yang menolak. Jadi kampung atlet ini adanya bukan tepat di tengah-tengah Paris, tapi agak pinggirannya, Bang. Dan sebenarnya di daerah yang cukup kumuh. Jadi tapi ada masalah ini loh, yang tadi itu tentang inklusivitas itu loh. Apa tuh inklusivitas dan pemaksaan loh? Ini ngeri loh. Ini tadi kan terkait dengan data-data di mana ada Olimpiadanya. Jadi gini. Ini yang disayangkan banget. Ini kan yang namanya perhelatan akbar gitu loh, sedunia gitu loh. Yang spiritnya adalah menyatukan kesatuan gitu loh. Kenapa nggak mereka tampilkan sisi seni dari France gitu loh, Prancis gitu loh. Sesuatu yang menarik, budaya yang menarik dari Prancis itu. Kenapa itu yang nggak diekspor sama mereka gitu loh? Nah, karena mereka ini menurut saya ya, memang ini kan kalau isu kita bilang untuk penerimaan justru memang betul mereka mau pakai event ini kan event olahraga yang mempersatukan. Nah sekarang mereka mau LGBT ini harus diterima. Nah, itu maksud saya Pak Gam. Jadi ini karena ini adalah ajang dunia. Jadi kayak mereka memanfaatkan momen ini supaya tadi memasukkan inklusivitas, supaya ada penerimaan. Ini kan panggung besar, ini panggung dunia. Jadi wah ini bagus sekali nih kalau kita pergunakan kesempatan ini gitu loh. Jadi jadinya menampilkan gay pride gitu loh, LGBT pride gitu loh. Jadi, tapi masalahnya sekarang kalau kita ngomong inklusivitas, inklusif itu apa sih? Semangat apa itu? Inklusif itu apa? Ada yang bisa definisiin itu apa sih Pak YP? Inklusif itu apa? Iya, kalau dari bahasa yang dibawa dalam teologi agama-agama dan dimanapun, kalau bicara inklusif berarti mau mengatakan mestinya semua bisa diterima. Poinnya kan itu saja. Apapun pemahamannya, apapun poinnya atau apapun posisinya diharapkan bisa diterima. Termasuk posisi LGBT dan lain-lain. Itu kan yang mau dibilang. Saya teringat tadi gini. Kenapa tadi Pastor Wigan bilang di Eropa kan diasumsikan sebagai Kristen. Betul. Maka tadi saya katakan karena Kristen punya pengaruh sangat besar dengan jumlah yang memang paling besar, diharapkan kalau Kristen sudah bisa terima atau dipaksa untuk menerima, ya logikanya yang lain lu harus terima juga dong agama lain. Kan begitu poinnya, bisa jadi kesana. Berarti yang kalau saya nangkepnya ini Pak, ini bukanlah suatu inclusivity, tapi ini suatu pemaksaan sehingga mereka diterima. Jadi tapi menggunakan bahasa inklusif. Jadi harus kita tolak dulu, kita harus pecahin dulu ini. Kalau pakai bahasa inklusivitas itu biasanya adalah sesuatu yang menurut saya, pemahaman saya itu sesuatu yang positif ya. Idealnya begitu. Iya kan? Di dalam kekristenan tuh ada banyak fraksi-fraksi yang cara berpikirnya beda-beda. Tapi kita inklusif, kita terima semuanya. Bagus. Bahkan kita juga bisa menerima to a point kayak di tanah Batak itu no mention menerima adat. Mengadopsi adat itu sehingga kemudian dengan cara pemikiran yang baru menjadi bagian dari kekristenan. Itu inklusif, no problem. Tapi kita jangan pakai kata inklusif itu ketika bicara tentang LGBT. Agenda di baliknya ada, tapi menggunakan istilah inklusif atau itu yang didorong. Harus begitu dong, kita harus melihatnya. Jangan kita mau dipaksa untuk menerima sesuatu yang negatif yang memang kita nggak bisa terima secara kekristenan dengan bahasa inklusif. Ini jadi rancu nanti. Kita harus tegas, tidak bisa. Kita nggak bisa. Seperti itu kan? Mereka kan mengatasnamakan kasih kan, yang ragu ini kan begini. Jadi kalau kita mengatasnamakan kasih, ya akan ada penerimaan terhadap kaum LGBT ini loh, transgender, ya kan, lesbi, homoseksual dan sebagainya macamnya. Nah tapi kan begini, dalam konteks kekristenan, kita udah terang-terangan menolak yang namanya LGBT. Kasih itu nggak boleh dilepaskan dengan kebenaran. Kebenaran tanpa kasih adalah kejam. Kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Jadi tidak bisa kasih itu berdiri sendiri. Kebenaran itu harus mewarnai kasih. Sehingga ketika kita menyatakan kasih itu bukan sesuatu yang salah. Gini dulu, kita terapin dalam prakteknya nih ya. Apakah Pastor Robson dan Pastor Pak YP menerima bukan LGBT-nya ya, menerima orang-orang LGBT ini dengan kasih?
Pak YP dulu atau maknanya maksudnya menerima apa? Bahwa mereka bisa ikut dalam ibadah kita atau dalam persekutuan dengan kita. Didefinisikan coba. Ya. Apa yang kita sebut dengan kasih sehingga kita bisa menerima? Apa yang bisa diterima? Itu yang kita coba kita definisikan dulu sekarang, ya kan? Yang paling umum adalah perilakunya tidak bisa diterima. Betul, perilakunya perilakunya tidak diterima kan? Betul kan? Tapi orangnya, kaumnya tentu akan diajak, betul. Justru akan diajak untuk kemudian dipulihkan di dalam Kristus kan begitu. Kita mengasihi mereka. Iya, itu bentuk kasih yang benar ya. Jadi kita make it bold dulu. Tadi kalau Pastor Robson bilang kekristenan menolak LGBT itu bukan orangnya ya. Bukan orangnya. Tetapi tindakan atau perilakunya. Tindakan atau perilakunya. Atau perilakunya. Karena begini, saya mungkin tambahkan sedikit Bang supaya clear ya. Dalam konteks kekristenan hanya ada 2 gender yang diakui, laki-laki dan perempuan. Dan itu terlepas PL maupun PB itu sama sampai sekarang ini. Betul. Dasar kita untuk menilai LGBT itu adalah Alkitab. Jadi kita nggak abu-abu. Dan bagi kita Alkitab itu menjadi norma yang tertinggi dan bersifat universal dan kekal. Jadi berlaku sampai selama-lamanya selama kita hidup. Jadi tidak ada zaman di mana kebenaran tidak berlaku. Karena spirit dari LGBT adalah salah satunya adalah Alkitab itu pada masa lampau seperti Perjanjian Lama. Itu kan ada banyak teks-teks yang bisa kita pergunakan untuk menentang LGBT. Misalnya Imamat pasal 18 ayat 22 dan 23 yang menegaskan bahwa LGBT itu adalah sebuah kehinaan, homoseksual, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Begitu juga dengan Imamat pasal 20 ayat 13 di Kejadian pasal 19 Bang terkait dengan Sodom dan Gomora itu menarik, nanti kita bisa bahas. Yang mana mereka sendiri mengartikan ulang teks itu. Itu mengerikan ketika saya menggali kaum revisionis namanya dari LGBT yang mendukung pandangan mereka dengan Alkitab. Kaum revisionis merevisi ulang sebuah teks yang kita pandang selama ini menentang. Gimana mereka revisi misalnya begini, contohnya. Pasal 19 itu ya terkait dengan Sodom dan Gomora. Jelas sekali ada 2 malaikat yang datang bertamu di rumah Lot. Lalu pada malam hari datanglah penduduk dari Sodom itu menghampiri rumahnya, meminta supaya 2 orang berikan itu pada kami. Untuk kami pakai. Untuk kami pakai. Untuk kami pakai. Lalu diberikan oleh Lot, janganlah, itu tamuku, dikasihlah anaknya. Anak perempuan inilah inilah. sederhananya Ini ada 2 anakku yang tidak pernah dipakai. Nah, terus mereka mengartikan lain. Bagi kita kan kalau bicara tentang Sodom, udah pasti homoseksual. Mengapa Tuhan menghancurkan? Bagi kita orang Kristen maksudnya rata-rata kan tentang, udah itu yang kita ingat selama ini gitu loh. Paham. Bicara Sodom Gomora udah pasti homoseksual. Meskipun sebenarnya dosa Sodom Gomora bukan hanya homoseksual, itu ada banyak sekali. Kemudian direvisi sama mereka menjadi? Jadi mereka bilang bahwa dosa mereka itu bukan homoseksualnya, tapi pertama itu pemerkosaannya, kedua ketidakramahannya. Jadi kalau tidak dilakukan secara pemerkosaan itu nggak jadi salah, itu nggak berdosa. Bayangin, kan cantik tuh mereka memainkannya dan terkesan benar kan. Nah kalau kita nggak cerdas memahami teks itu, ya kita bisa terbawa arus. Nah ini loh Pastor Robson, ini loh yang tadi saya mau definisi dulu. Kalau kita inklusif, arahnya nanti kita juga harus menerima cara-cara berpikir ini, dekonstruktif, rekonstruktif ini. Itu loh ya, kita harus tolak dulu usaha-usaha yang disebut dengan inklusivitas LGBT. Nggak ada versi itu mereka ini. Maksud saya gini Bang, kita pada akhirnya bisa dengan benar memandang yang namanya kasih, mendeskripsikan kasih ketika kita melihat kebenaran. Apa kata Alkitab? Ini dulu kan poinnya. Nah kayak tadi kan, loh itu jelas. Itu bukan soal pemerkosaan. Itu bukan soal ketidakramahan, tapi memang homoseksual. Meskipun ada dilakukan pemerkosaan beramai-ramai. Lebih dasar lagi sebetulnya di Sodom dan Gomora yang terjadi adalah cara hidup keakuan yang diperagakan secara full dengan pesta-pesta, dengan pelanggaran seksual, dengan segala macam kehebohan. Itu kan Sodom. Coba saya bongkar sedikit Bang, terkait dengan kesalahpahaman mereka dalam menafsirkan teks. Jelas itu homoseksual. Kenapa? Karena kan yang ditawarkan oleh Lot itu kan anaknya untuk dipakai. Anaknya perempuan, betul. Untuk dipakai. Jadi kalau ini tidak dalam pengertian homoseksual kan ditolak anaknya. Enggak, kami maunya yang 2 orang itu. Itu kan menguatkan keyakinan kita bahwa ini adalah homoseksual karena mereka nggak mau perempuan. Gitu loh. Tapi kan gini, mereka bilang mereka cantik sih. Cara mendebat kita gitu loh. Oh, kan kata yang dipakai untuk dipakai itu kan yada, berkenalan. Jadi sebuah kebiasaan pada waktu itu kalau ada tamu harus kenalan dong. Nah ini Lot kurang ajar nih, ya kan, tanpa membawa tamunya untuk berkenalan. Sini dong biar kami pakai, maksudnya biar kami kenalan dulu dong.
Tapi kan kata yada itu bukan hanya berkenalan, tapi juga bersetubuh. Kejadian 4 Pagem, yang ayat 1 kan, yang Adam bersetubuh dengan Hawa lalu melahirkan anak. Itu kan jelas, kata yada juga yang dipakai. Sexual intercourse. Ya, kan? Gitu kan? Jadi kalau mau dipaksakan, konteks itu bicara tentang mengenal nggak pas, karena yang ditawarkan oleh Lot ini adalah anaknya untuk dipakai, 2 perempuan. Tapi mereka nggak mau pakai perempuan, maunya laki-laki gitu loh. Nah, dari sini udah jelas poin kita, dari sejak awal gitu loh, firm gitu loh, bahwa baik PL maupun PB menolak perilaku atau tindakan menyimpang dari seksualitas dalam bentuk apapun itu, mau seks terhadap binatang, sesama jenis dan sebagainya macamnya yang penyimpangan seksual itu ditolak. Perjanjian Baru juga meneguhkannya gitu loh, kayak Roma 1 ayat 26-27 Bang. Ya kan mereka menggantikan hubungan yang wajar dengan yang tidak wajar. Jadi Paulus juga membicarakan hal yang sama. Meskipun mereka bilang, oh kan perjanjian lama seperti imamat udah nggak berlaku. Siapa bilang hukum moral itu tetap berlaku? Mereka menyamakan gitu loh. Kalau makan babi aja, dulu dilarang sekarang udah enggak. Lah kenapa homoseksual nggak batal? Ngerti. Jadi gini, ini saya balik lagi ke yang awal tadi, inklusivitas dan pemaksaan ya. Sebetulnya yang lagi mereka paksakan ini adalah supaya pertama-tama mereka seolah-olah dengan kasih diterima. Itu ya. Tapi kemudian juga memaksakan supaya cara berpikir mereka yang dekonstruktif itu kemudian diterima. Sehingga New Testament menjadi Gay Testament. Sehingga perjamuan kudus menjadi perjamuan kudis. Jadi kudis Bang ya. Nah itu kita harus secara kasih menerima. Itu kan nggak boleh. Kalau sampai di situ kita harus dengan tegas bilang, cara berpikir itu tidak benar. Nah baru langkah berikutnya seperti yang Pastor Robson sampaikan. Pastor Robson ini lagi ngomong tentang umat Kristen hati-hati. Dalami firman Tuhan itu, cintai Alkitab, pelajari secara mendalam, sehingga ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang aneh-aneh ini, kita tahu harus menjawab apa. Kan begitu. Nah Bang, masalahnya Bang, dengan budaya postmodern, dan ini salah satu poin dari kekristenan progresif, bahwa gini, mereka tidak bisa menerima kalau kita katakan, aku terima kamu orangnya, tapi pemikiranmu, tindakanmu aku tidak bisa terima. Loh iya, ini memang salah satu poinnya mereka tuh itu. Jadi kalau buat mereka adalah tuh gini, kalau kamu bisa terima saya, kamu harus terima semua keberadaan saya, dan kamu tidak boleh menyalah-nyalakan saya, menyesat-nyesatkan saya, itu tidak boleh. Pastor Wigan, kita langsung diskusi nih. Kemarin kita bicara tentang bagaimana kita mendisiplin mengajar anak. Rasanya semua yang menyaksikan acara kita ini sepakat bahwa ketika kita mendisiplin anak, kita tidak mendisiplin manusianya, betul? Yang kita disiplin adalah perilakunya. Nah sekarang ini kan berlaku juga kepada pemahaman-pemahaman yang seperti ini dong. Yang kita disiplin adalah perilakunya, bukan orangnya. Kita nggak bisa bilang anak kecil ini itu, kamu anak setan. Nah ini menjadi terserangan kepada pribadi dia, kan begitu? Yang kita serang adalah, aku tidak suka dengan perbuatanmu tadi. Itu keliru, kan benar? Ya kan? Apa bedanya sama sekarang dengan kaum LGBT ini? Kita terima dia secara pribadinya. Kita nggak akan bilang dia anak setan. Tapi perilakumu itu salah. Itu apa tadi? Perbuatan seks yang menyimpang. Tapi kan mereka bilang begini, atas nama kasih mereka harus diterima. Jadi mereka harus dihargai hak-haknya. Ya, kalau dalam pengertian sebagai warga negara, misalnya untuk konteks Indonesia, ya mereka harus dihargai hak-haknya. Tapi bukan hak-hak homoseksualnya. Itu dua hal yang berbeda. Tadi kan Abang singgung masalah tadi atas nama kasih gitu loh. Atas nama kasih mereka pengen diterima. Tapi atas nama apa mereka bisa melecehkan kekristenan dengan perjamuan itu, perjamuan akhir. Ada hukumnya bilang begini. Pelaksanaan hak itu harus mengutamakan kewajiban. Gitu loh. Ingin hak tapi nggak ada kewajiban. Bagaimana caranya ketika kita melaksanakan hak tapi kita lupa kewajiban kita, gitu. Nah kewajiban kita adalah tidak mendekonstruksi kebenaran Alkitab. Jangan ke sana larinya. Kalau kamu mau tetap LGBT, LGBTO, tapi jangan kemudian merasa menjadi Kristen. Beda ini barang. Iya kan? Yang sekarang lagi dipaksain kan begitu, LGBT ini jadi Kristen, kan nggak lain dong kalau ngomong begitu. Ini menarik, tadi Pak Pagem kaitkan dengan posmo kan. Spirit posmo itu kan ada 3. There is no absolute truth. There is no absolute certainty. There is no absolute meaning.
Yang pertama ini yang paling mengerikan ini. There is no absolute truth. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Ini aneh. Karena kebenaran itu sifatnya harus mutlak. Kalau tidak mutlak bukan kebenaran. Dan bagi kita jelas kekristenan itu sangatlah mutlak. Bagi kita ada Yesus yang dengan klaimnya I am the way, the truth, and the life. Dialah sang kebenaran itu. Dialah yang bisa memberikan jaminan bagi setiap kita akan kepastian dan makna hidup. Di dalam dialah kita temukan makna dan tujuan hidup. Nah, kebenaran itu mau sampai kapanpun tetaplah kebenaran. Kebenaran tidak bisa diubah dan berubah. Truth is truth gitu loh. Jadi misalnya sekarang ini udah maju banget dunia dengan segala perkembangannya, tetap kebenaran itu berlaku untuk zaman sekarang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud untuk memberikan kebenaran hanya berlaku pada zamannya atau 100 tahun, 200 tahun, enggak, untuk selamanya. Kebenaran itu kekal adanya, gitu. Nah, tadi Pastor Wik, kita masih pindah yang nanti topiknya Pak YP ya. Nah, sekarang yang dari ini tadi Pastor Wik kan sempat nyinggung tentang identitas. Perusakan terhadap identitas. Gimana tadi itu? Perusakan. Lupa saya. Gini kan, jadi kan gini, semua kegiatan-kegiatan yang lagi dilakukan oleh kelompok LGBT ini sebetulnya kan merusak identitas seorang manusia. Menjadi tidak jelas kan identitasnya. Identitas manusia yang paling hakiki adalah bahwa kita ini adalah anak Allah. Katakan amin. Amin. Kalau di gereja gitu kan. Kita ini anak Allah kan gitu ya. Anak Allah yang seperti apa? Anak Allah yang kemudian berkarakter sempurna seperti Yesus. Anak Allah yang tidak mementingkan diri sendiri. Gerakan-gerakan seperti ini, lihat, mendekonstruksi Alkitab dan kebenarannya. Apakah itu karakter anak Allah? Pasti enggak. Hidup dalam keakuannya, pesta pora habis-habisan. Ini kan lagi ngulang lagi Sodom dan Gomora kan. Apakah itu karakter anak Allah? Pasti enggak. Nah, ini loh yang mesti diperhatikan. Dan ini mengakar jauh, menyerang kemana? Ke anak-anak loh. Menyerang ke keluarga loh. Karena mereka tahu persis bahwa keluarga adalah fondasi awal dari sistem Allah. Nah, ini yang kita mesti perhatiin ya. Nah, Bang, sekarang gini, saya mau masuk di paruh kedua nih. Kita udah di pertengahan ya. Saya mau tanya ke Pak YP. Mungkin nanti ada Pak YP yang bisa kasih poin-poin Bapak juga. Nah, jadi sekarang orang Kristen harus gimana nih Pak? Ngelihat fenomena gini Pak. Saya kasih landasan lagi dulu Pak. Bentar, saya tambahin Pastor Wigan ya. Oke lah kita marah. Katakan kita ini dilecehkan dan lain-lain kan. Tapi pada akhirnya yang melecehkan kita ini bukanlah orang Kristen loh Pak. Mereka ini orang-orang yang tidak Kristen. Udah deh, jangan ngaku-ngaku Kristen ya. Nah, kalau mereka melecehkan, iya memang pantas lah mereka memang bukan pengikut Kristus kan Pak ya. Yang menjadi concern saya hari ini adalah apa yang Pak YP sering tulis di sosial media. Saya baca-bacaan terus nih, jadi tolong dilihatin nih tulisan-tulisan Pak Yohanes Parapat di Facebook. Bahwa di dalam kekristenan, di antara orang percaya ternyata seringkali terjadi pelecehan. Nah, tolong Pak YP katanya lagi bikin jurnal kan Pak mengenai ini dan penelitian kan Pak. Silakan Pak. Ya, jadi sekaligus saja ya dengan tadi yang Pastor Wigan juga bilang. Yang pertama, kita berarti sepakat, hampir semua orang Kristen sepakat bahwa ini adalah pelecehan. Dan pelecehan aspek yang disebut dengan pelecehan spiritual. Ya. Kenapa disebut spiritual? Karena either dia menggunakan simbol-simbol spiritual atau tokohnya atau ajarannya, begitu. Itu dulu ya. Jadi berarti ini masuk karena yang dilecehkan adalah simbol kekristenan. Dalam hal ini perjamuan terakhir, begitu ya, Last Supper. Nah, saya mau kasih dulu landasan satu lagi. Last Supper dengan yang diparodikan di Olimpiade ini, karena itu tadi topiknya, itu betul-betul bertolak belakang. Kenapa? Kalau kita baca di Alkitab, Last Supper itu betul-betul adalah Yesus sedang memberi, selain pemberitahuan atau ya bahwa dia sebentar lagi akan mati dan sebagainya. Yang kedua, dia memberi teladan bagaimana dia yang adalah guru dari mereka, Tuhan mereka, dia yang melayani mereka. Itu kata Alkitab. Betul ya. Jadi kebiasaan di bangsa Yahudi kita tahu bahwa Alkitab cerita kalau Tuhan itu ya mau makan atau perjamuan yang bawahannya yang jadi melayani kan begitu. Tapi ini Tuhan yang melayani. Itu harus dipahami juga. Nah,
Tapi kembali kepada topik pentingnya, kalau karena ini sudah clear bahwa ini adalah sebuah pelecehan secara spiritual, maka pertama saya sepakat bahwa ini bukan Kristen. Terserah dia pelakunya atau yang terlibat dalam atau yang menyukainya itu atributnya agama Kristen, jelas dia bukan, sebab dia menghina sebuah momen yang paling penting. Kalau kita punya orang-orang tua kita dulu, saya mau bawa filosofi sedikit. Itu menjelang meninggal, karena perjamuan terakhir ini Kristus di situ ngajar dalam Yohanes pasal yang ke-14, 15, 16, 17, betul ya. 13 itu kisah perjamuannya kan gitu. Orang tua kita dulu ketika dia mau meninggal, Bang, ya Pak Pastor Wigan, Bro, kalimat-kalimat yang diutarakan terakhir itu kalimat yang paling penting, selalu begitu, betul ya? Yang disebut dengan pesan terakhir orang tua, betul ya? Semua yang paling penting itu. Yang lain enggak, jadi yang puluhan tahun sebelumnya anaknya boleh lupa. Tapi terakhir misalnya kalau kita kayak maaf ya, kalau orang Batak, kau jaga mamamu, kau begini-begini, itu sudah yang paling penting itu. Nah, jadi yang dikatakan Yesus di Last Supper dan setelah itu dia kemudian berdoa untuk murid-murid dan seterusnya, itu pesan-pesan terpenting loh. Dan itu yang dilecehkan. Saya tidak membuat dramatis, tapi itu faktanya. Itu begitu, harus dibacanya begitu juga ya. Jadi clear bahwa itu pelecehan, itu bukan Kristen. Nah, persoalannya kayak tadi Bang Ruli bilang, pelecehan itu, ini pemahaman saya ya dari riset-risetnya, tidak mungkin jika tidak ada orang Kristen yang mengaku ya, yang terlibat di dalamnya. Yang mengaku Kristen maksudnya? Iya, hanya mengaku. Yang terlibat di dalamnya. Betul. Tidak akan terjadi apabila dia tidak ada terlibat. Orang yang mengaku Kristen terlibat di dalamnya. Betul. Oke, jadi kerusakan itu terjadi dari dalam. Pasti. Karena dia mengerti bahwa maknanya Last Supper itu ini, begini gitu ya, Tuhan sedang mengajar hal-hal terpenting, itu yang dilecehkan. Nah, begitu. Itulah memenuhi sudah unsur yang disebut dengan pelecehan spiritual. Yang biasanya memang dilakukan oleh orang yang punya pengaruh, entah posisi gitu ya, sebagai pemimpin agama apa dan sebagainya. Mana ada Pak, kayak begitu. Jadi maksudnya gimana Pak? Pelecehan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sendiri. Iya. Itu yang paling banyak terjadi. Itu tuduhan atau memang berdasarkan penelitian Pak? Iya, itu pasti berdasarkan penelitian gitu ya. Tidak ada pelecehan yang tidak melibatkan kuasa. Itu harus clear juga. Tidak ada pelecehan yang tanpa melibatkan kuasa. Nggak pernah ada pelecehan. Entah itu penyelenggara itu punya kuasa dalam hal ini ya, misalnya ya, untuk membuat parodi apapun yang dia mau, berarti kan dia sudah diberi kuasa kan oleh si penyelenggara. Nah, itu poinnya. Jadi tidak mungkin tidak ada relasi kuasa. Kembali ke kekristenan Pak. Kembali ke kekristenan. Sekarang pelecehan spiritual yang terjadi di dalam kekristenan. Buktikan bahwa memang ada Pak pelecehan spiritual di dalam kekristenan. Contohnya apa Pak? Kalau yang contoh yang satu yang sudah paling valid, yang sudah bahkan dihukum secara negara, itu yang terjadi di Jawa Timur misalnya ya. Saya kasih contoh. Jadi anak itu ada dalam pengasuhan pendeta itu begitu kan, selama sekian, lalu ketika dia mau menikah, kemudian dia baru terguncang gitu ya, karena yang akan memberkati adalah gembala yang melecehkan dia kan begitu ya kisahnya. Kemudian di penjara, intinya ditangkap ketika dia mau ke bandara dan sebagainya. Nah, poinnya adalah si gembalanya ini atau pimpinan gerejanya ini ketika mau melecehkan dia memang menggunakan unsur-unsur agama, bahwa yang saya lakukan adalah saya adalah bapak rohani kamu, di dalam Tuhan saya ditunjuk Tuhan untuk mewakili Tuhan kepada kamu. Sebentar Pak, kalau kan gitu saya mau tolong dipisahin dulu. Itu yang terjadi di situ ada dua Pak, pelecehan seksual pasti ya. Tapi di mana letak pelecehan spiritualnya? Pelecehan seksual adalah bagian dari pelecehan spiritual. Jadi pelecehan spiritual itu bisa menyangkut seksual, finansial, emosional, doktrinal, banyak. Doktrinal misalnya Tuhan bilang bahwa yang benar adalah Yesus itu bukan Allah. Itu kan doktrinal. Itu kan pelecehan spiritual. Karena yang melakukan punya background spiritual digunakan juga unsur-unsur spiritual. Iya kan? Jemaat takut untuk melawan. Finansial misalnya, kalau kamu nggak memberi, belalang pelahap akan ngabisin uang kamu. Itu kan pelecehan spiritual karena menggunakan ayat-ayat Alkitab, kan begitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dengan menggunakan firman Tuhan yang dimelencengkan, untuk mempengaruhi orang, sehingga orang itu bertindak sesuatu yang dalam kondisi normal dia tidak akan bertindak. Gitu. Jadi harus ada korban yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, selalu begitu kan bentuk pelecehan, selalu begitu ya. Jadi itu kenapa terpenuhi, dan di dalam konteks Olimpiade tadi memang terpenuhi juga, kan begitu. Sudah ada penggunaan unsur-unsur spiritual
dan sudah ada relasi kuasa, pasti orang yang berkuasa yang boleh membuat parodi kan. Pastor Robson, apakah ada kayak begini betul-betul? Apakah ini cuma anggapan-anggapan dulu aja? Ini ayo. Coba jangan cuma apa yang Pak YP ngomong kan. Pertanyaan ini bukannya menantang, merinding. Adakah begitu fenomena-fenomena seperti itu? Ya, mungkin lebih ke begini sih ya. Kalau bicara ada, kita takut pula kan menyebutkannya. Mungkin lebih ke sini kualifikasinya ya. Tadi kan bagus kalimat Pak Yohanes. Dan ini biasanya juga ranahnya abang. Udah memenuhi unsur-unsur nih dengan begini. Gitu loh. Jadi ya marilah kita belajar gitu loh, merenungkan. Untuk menghindari unsur-unsur tadi gitu loh. Supaya kita nggak terkena yang namanya pelecehan seksual gitu loh. Melakukan perilaku ini. Ini sebuah penyimpangan. Dan terang-terangan kita harus tolak yang namanya penyimpangan dalam bentuk apapun. Secara khusus penyimpangan seksual. Pastor Robson ini kan ahlinya apologet. Apologet itu kan artinya kan mempertahankan iman kita. Iman Kristen. Tadi Pak YP bicara tentang pelecehan spiritual dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang diselewengkan. Salah satunya misalnya adalah mengenai penggunaan belalang pelahap itu loh. Ya, jadi pelecehan spiritual yang mengarah kepada finansial, memanipulasi jemaat supaya jemaat menjadi takut. Sehingga kemudian memberikan sesuatu. Ya, bukan dengan sukarela jadinya. Bukan dengan sukarela, Paulus tapi bilang dengan kalau kamu memberi harus sukarela. Kalau bukan sukarela berarti sudah sebuah ancaman kan. Nah, sebagai apologet, ketika misalnya Pastor Robson lagi duduk sebagai jemaat, ya dong, kita kan nggak selalu bicara kan. Kemudian ada pasal-pasal tentang belalang pelahap ini yang dibahas untuk menakut-nakuti. Pastor Robson, cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya aja. Gimana kalau Pastor Robson? Jadi kita share kepada jemaat supaya jemaat juga cerdas gitu. Ketika mereka dengerin nih, gimana cara mikirnya? Ya, memang kan intinya kan kita diskusi itu supaya orang jadi cerdas pada akhirnya. Bagaimana kita menjelaskan Alkitab itu sesuai dengan konteksnya. Ada yang namanya hermeneutika, cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Jangan lepaskan teks dari konteks dan sebagainya macamnya. Nah, tidak sedikit orang yang kalau bahasa Pak Yohanes tadi melakukan kekeliruan dalam penafsiran. Melakukan kesalahan dalam menafsirkan. Kayak tadi Bang, tadi kan saya angkat yang kejadian pasal 19. Udahlah, hari ini kita lebih keras dari itu. Kita bilang ketika ayat-ayat firman Tuhan dibelokkan untuk maksud-maksud yang keliru. Bagaimana kita menyikapi orang seperti itu? Itu udah pasti salah. Kan kita udah begitu tadi. Itu pelecehan spiritual itu. Kan begitu kan? Udah, kita keras hari ini. Terus jadi gimana cara berpikirnya? Ya, kita memang kita nggak setuju lah ya. Bagi saya melihat bahwa kepentingan pribadi dari si pembicara atau pengkhotbah lebih kuat daripada kepentingan si penulis Alkitab gitu loh. Kan pasti ya, pada akhirnya itu yang ditonjolkan. Tapi tanpa disadari oleh jemaat, apalagi jemaat yang tunduk terhadap otoritas pendeta atau pengkhotbah. Nanti Pak Yohanes bisa sampaikan terkait dengan otoritas. Yang penyalahgunaan otoritas mengakibatkan pelecehan seksual. Ini saya langsung jurus nih ya. Kalau gitu Pastor Robson kan tadi bicara tentang konteks. Ketika bicara tentang konteks, belalang pelahap itu konteksnya waktu itu apa sih? Apakah bisa diterapin dalam konteks hari ini? Ya, kalau kita bicara tentang persembahan, ya kita nggak cocok lah menggunakan teks-teks seperti itu gitu loh. Gimana tuh nggak cocok? Ya gini loh, yang pertama kita nggak perlu sampai menakut-nakuti jemaat. Nanti kalau nggak kasih perpuluhan atau persembahan akan ada balang pelahap. Ya kan, lalu kita nggak mungkin bisa kaya, akan miskin, harta yang kita kumpulkan akan dihabiskan. Pokoknya bagaimana caranya akan habis lah. Ngengat dan karat. Iya, ngengat dan karat merusaknya dan sebagainya macamnya. Itu udah terlalu jauh lah ya dari Alkitab. Jadi intinya kalau kita mau memberi dalam konteks kekristenan ini ya, kalau kita mau memberi ya kita memberi karena kasih. Kita memberi karena kita sudah diberkati, bukan supaya kita diberkati. Itu dua hal yang berbeda dalam konteks kekristenan gitu loh. Dan kita bisa bertanggungjawabkan pemahaman kita terkait dengan pandangan kekristenan dalam hal memberi. Memberi itu bukan supaya diberkati, tapi karena sudah diberkati. Nah, itu poinnya. Bang, mungkin aku mesti balikin lagi nih Bang, supaya jangan keluar jalur nih. Ini kita sedang nggak bahas Maleakhi ya. Oke, saya mau kembali lagi. Menyikapi ini karena waktu kita juga udah tinggal sedikit ya. Kita harus gimana? Apa boleh marah ngeliat gini atau gimana? Jadi yang pertama ini kan belum dijawab nih. Tadi. Nanti Bro Robson bisa ini ya. Yang pertama, orang Kristen mesti tegas menyatakan bahwa yang dilakukan itu memang adalah sebuah pelecehan. Itu dulu ya, clear ya. Yang kedua,
Dalam konteks marah tentu saja boleh ya menurut saya, tetapi proporsional. Kita kan nggak kemudian bakar apa segala macam, tapi kita marah dalam pengertian bahwa kalau orang Kristen diberi peringatan lebih tepat gitu ya, bahwa kekristenan sejati itu tidak menganggap parodi ini sebagai sesuatu yang boleh dipermainkan, atau perjamuan itu bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Bahkan semua aliran Kristen mengakui perjamuan adalah sebuah sakramen, kan begitu. Artinya sesuatu yang kudus yang Tuhan turunkan untuk diteruskan ya, untuk terus menerus ya. Nah, itu kedua. Jadi sikap orang Kristen yang pertama, dia memutuskan atau bersikap bahwa ini tidak boleh parodikan, ini salah begitu ya. Kalau marah ya sebatas tadi begitu ya, bahwa ini sesuatu yang tidak benar gitu ya. Yang ketiga, seperti tadi yang kita udah singgung dari sejak awal, posisi Kristen menurut saya tadi Bang Ruli semua singgung, kita harus terus mencerdaskan di lingkungan kita. Karena ini jadi momen sebenarnya momen yang bagus menurut saya juga, ya kan, untuk lewat baru ini kita bilang, betul kan, bahwa ke anak, ke cucu, ke semua lah, teman di gereja semua, bahwa ini loh pelajaran bahwa ketika kalau kita pemahaman Kristen kita tidak kuat, kita akan ikut-ikutan menganggap bahwa ini biasa-biasa saja. Padahal ini sebuah hal, pesan penting Kristus yang kemudian diselewengkan. Bahkan pesan yang diberikan di saat-saat terakhir dia. Menurut saya posisi kita tiga itu ya, kita clear bahwa ini sebuah pelecehan. Kita marah dalam konteks bahwa tidak boleh ini terus-menerus dilakukan. Yang ketiga, kita maju kepada mengajarkan kepada siapa saja yang kita temui bagaimana yang baik. Menurut saya yang benar. Pastor Robson? Ya, boleh nggak kita marah? Boleh-boleh aja. Karena yang pertama, kita melihat ketidakberesan. Kedua, sesuatu yang hakiki dalam kekristenan itu telah diserang. Bagi kita perjamuan terakhir itu sesuatu yang sangat esensial. Tadi kan sudah singgung juga. Jadi banyak hal-hal yang sangat penting yang Yesus sampaikan waktu di perjamuan terakhir sebelum pada akhirnya dia disalibkan, terkait dengan bahwa dia juga selain akan ditangkap tapi juga akan bangkit. Tuhan Yesus juga sampaikan kok di perjamuan, dan itu menjadi perjanjian ya dalam bahasa Tuhan Yesus di Markus, dikatakan di ayat 24, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi bagi kita selamat karena darah Yesus gitu loh. Dan ini disampaikan dalam perjamuan terakhir. Kok bisanya kamu menjadikan ini sebagai sebuah parodi dan mengolok-olok, lalu mencoba untuk membela diri, tapi memampangkan itu gitu loh, perjamuan terakhir Yesus dengan parodi itu di Insta story-nya gitu loh. Ini kan sesuatu yang kalau kita menggunakan kalimat marahnya orang Kristen, disgusting gitu loh. Ini menjijikkan bahkan. Ya, siapa sih yang bisa menerima ketika agamanya dilecehkan? Oke, dalam konteks kekristenan kita bisa mengampuni mereka kok, tapi bukan berarti kita nggak bisa marah, karena kita melihat ketidakberesan ini. Jadi terus yang kedua, bagi saya udah saatnya kekristenan semua gereja harus bersuara terhadap LGBT, LGBTQ++, entah apalah namanya itu. Pokoknya harus bersuara, karena ini seperti sebuah gelombang es, makin lama makin besar. Mereka harus diedukasi bahwa tindakan penyimpangan seksual itu adalah sesuatu yang salah. Gitu loh. Jadi nggak bisa gereja diam, meskipun ada misalnya LGBT yang hadir dalam ibadah dalam gereja kita, jadi jemaat kita. Ya oke saja, nggak jadi masalah. Tapi mereka itu harus diarahkan. Tadi kalau bahasa Abang, bahasa Pagem terkait dengan identitas, mereka harus diingatkan mereka itu adalah anak Allah. Mereka itu adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, mereka harus mengarahkan diri mereka pada apa yang Kristus inginkan, kehendaki. Itu poin yang sangat penting sekali. Itu artinya bahwa kita merangkul mereka. Misalnya begini, apakah kita mengasihi mereka? Sangat mengasihi. Tapi nggak begitu dong caranya. Ya kan, meminta perhatian dunia dengan cara melecehkan. Gak begitu dong cara untuk meminta kita memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Yang kita rangkul itu orangnya, bukan perilaku menyimpangnya. Itu dua hal yang berbeda gitu loh. Misalnya, bisa gak kaum LGBT melayani? Bisa gak kaum LGBT diselamatkan? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan, untuk disuarakan oleh gereja. Bagaimana gereja menyuarakan ini, membicarakan ini dengan serius gitu loh. Harus ada posisi. Nah, saya melihat ada kalimat begini dari pendeta di timur ya. Ini sampai vulgar sifatnya dan memang penuh perdebatan pada akhirnya. Jadi untungnya di Indonesia ini mayoritas Muslim. Kalau Kristen udah diterima nih LGBT. Wih, bener juga. Oke, sekarang pertanyaan gini. Tapi bener juga kayaknya, jangan-jangan. Bener juga, jangan-jangan. Refleksi bagi kita. Jangan cepat-cepat kita langsung jangan. Marah-marah. Ini kalimat nggak tepat, itu pendeta begitu ngomongannya, nggak boleh. Tunggu dulu. Faktanya, Eropa itu Kristen mayoritas. Mengakui LGBT, menyetujui LGBT. Amerika mayoritas Kristen.
dan semua negara bagian dari Amerika akhirnya disahkan perkawinan sejenis, same sex marriage. Terus 43% Prancis itu Kristen, 43% loh. Paling banyak disetujui pernikahan sejenis. Nah, ini jadi jangan cepat-cepat kita bilang, oh, enggak dong. Kita belajar dari ketegasan lah. Iya. Ketegasan orang lain. Jadi kita nggak usah ngomong siapa yang Kristen adalah, bukan itulah, tapi ketegasan agama lain ketika menolak tuh menolak bener gitu. Iya dong. Seharusnya kita Kristen lebih tegas juga lagi karena jelas karena kita pegang kebenaran. Iya. Kalau kita benar dong, katakan yang benar kan gitu. Dong. Alkitab udah terang-terangan eksplisit bagi kita bahwa Alkitab menolak yang namanya penyimpangan LGBT. Jadi Paulus menyebutnya terkutuk loh. Itu kata yang sudah. Jadi tadi waktu Pastor Robson ngomong, Pastor Robson ngomong, jangan-jangan kalau agama mayoritas kita ini bukan. Kalau mayoritas kita Kristen, jangan-jangan udah kacau semua nih gitu kan. Udah terima ya. Saya langsung bilang benar. Saya nggak takut tuh bilang benar juga ya gitu. Karena kenapa saya ngomong gitu, karena kita harus belajar dari ketegasan orang lain. Dan nggak ada yang salah gitu loh. Dan nggak ada yang salah ketika kita tegas, karena kita diperintahkan untuk berkata benar. Gitu ya. Oke. Ya, jangan berkompromi terhadap dosa. Pastor Wigan tadi gimana tuh tanggapannya? Untungnya nggak ada yang demo di Kedubes Prancis ya. Oh, di Indonesia maksudnya. Iya. Pastor Wigan marah nggak sama ini? Ya, nah ini kalau buat saya tuh gini, marah, kesel biasa tuh wajar lah. Ya. Tapi saya setuju tadi kata Pak YP yang tidak perlu berlebihan ya. Tapi saya itu cuma mau ingetin tuh gini ya. Kalau kita merasa sikap ini melecehkan simbol-simbol kekristenan, itu memang betul ya. Tetapi saya juga harus mengingatkan ya bahwa kita ini kan gambarnya Tuhan ya. Sebenarnya ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita hidup semau kita tuh juga sedang merusak gambar Tuhan loh. Ya, yang ada dalam diri kita. Jadi merusak gambar Tuhan itu bukan harus melalui tindakan-tindakan begini doang, ya. Tetapi ini refleksi teologis kita secara pribadi. Kalau kita hidup semaunya juga kagak perlu tunggu begini juga udah ikut merusak gambar Tuhan kok yang ada dalam hidup kita gitu ya. Nah, jadi ya marah ya kagak apa-apa ya, kesel wajar lah kesel. Justru kalau saudara kagak kesel saya juga saya baru mau bilang gitu, ada yang aneh juga gitu ya. Iya. Tapi saya setuju kita tidak perlu berlebihan. Betul. Tidak melakukan hal yang merusak kan? Iya. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Sekali lagi kita mesti mawas karena biasanya kerusakan atau perusakan atau pelencengan gitu ya untuk membawa keluar dari iman Kristen seperti contoh yang Olimpiade ini ya atau poin parodinya itu selalu dari dalam. Ya. Yang kita sebut dalam kalau Alkitab menyebutnya saudara palsu, kan begitu ya, serigala buas dan lain sebagainya. Paulus lebih jelas loh ngomongnya anjing-anjing. Itu sudah nggak ada lagi kata yang mungkin lebih keras daripada itu kan begitu ya. Jadi saudara palsu memang. Jadi orang dari dalam yang menganggap itu sesuatu yang biasa saja atau bahkan dia punya agenda, betul kita belum tahu. Tapi petunjuknya patut kita awasi gitu ya, bahwa perusakan itu dari dalam untuk akhirnya membuat seperti tadi yang kita bahas. Akhirnya LGBT ini dari sisi perbuatan atau pemahamannya ya, supaya akhirnya bisa diterima sepenuhnya oleh kekristenan. Itu kan mengerikan sekali. Tidak mungkin yang merusak itu dari luar. Kenapa? Karena ketika nanti katakanlah orang awam Kristen butuh konfirmasi apakah boleh diterima pandangan itu, dia nanya ke siapa? Ke pemimpin agama kan? Pemimpin agama Kristen kan? Pak, kira-kira boleh nggak betul-betul kita terima? Kalau sampai di ujungnya bilang atau di pemimpinnya bilang boleh, rusak memang sepenuhnya. Jadi perusakan selalu dari dalam oleh saudara-saudara palsu. Itu kita harus awasi. Kita nggak boleh juga kayak tadi Bro Robson bilang mengasihi tapi nggak ada posisi. Oh nggak bisa. Mengasihi dengan kebenaran kan mesti satu paket kan begitu. Dalam konteks kepemimpinan aja Pak. Iya. Dalam konteks kepemimpinan Kristen Pak ya. Perusakan dari dalam bisa kasih contoh. Seperti tadi saya katakan clear banget bahwa ketika pemimpin memberikan definisi yang keliru atau pemahaman yang keliru tentang kekristenan dan mengajarkan kepada jemaatnya itu kan misalkan kayak tadi yang dikatakan bahwa Yesus itu bukan sepenuhnya Allah dan lain sebagainya. Begini, Pak, itu kan contoh. Saya sering lihat fenomena ya Pak, bahwa orang Kristen ini kan dibawa untuk dibiasakan untuk menundukkan diri Pak. Ya.
penundukan diri. Ya. Itu kan memang tema Alkitab Pak ya, penundukan paham. diri. Tapi kemudian penundukan dirinya nih dibawa menundukkan diri kepada pemimpin. Betul. Nah, ini koreksinya gimana sih Pak? Ya, pertama sebelum koreksi itulah salah satu metode yang dipakai oleh para pelaku pelecehan spiritual, ya kan? Jadi membuat supaya para pengikutnya memaknai ketundukan kepada dia sama dengan ketundukan kepada Tuhan. Nah, Alkitab tidak pernah mengajar itu sama sekali. Alkitab mengajar bahwa tunduk sepenuhnya itu hanya kepada Kristus. Kepada pemimpin kamu, kepada siapapun manusia di dunia ini, kamu perhatikan yang baik, kata Alkitab begitu kan, dan kamu abaikan yang tidak baiknya. Jadi tidak ada tuntutan sama sekali di dalam Alkitab yang mengajar bahwa jemaat itu tunduk sepenuhnya kepada pemimpinnya sama seperti dia tunduk kepada Kristus. Tidak bisa dimaknai begitu. Di sini ada satu fenomena nih Pak, Pak Yones. Ya. Di dalam gereja posisi Pastor Wigan ini adalah gembala saya. Betul. Walaupun saya lebih senior secara umur, di gereja saya tunduk. Betul. Jadi kalau Pastor Wigan bilang saya mau bikin kebijakan begini, saya tunduk. Meskipun senior. Saya senior, gitu. Jauh beda umur kita ya. Tapi saya tunduk. Nah, tapi kemudian Pastor Wigan juga at the same time, Pastor Wigan juga bicara sama saya, Bang, ini ada masalah begini-begini, enaknya bagaimana ya, gitu. Jadi kita ngobrol nih, ngobrol dan kemudian secara sama-sama terus sudah gitu saya serahin ke Pastor Wigan untuk ambil keputusan gitu. Tapi saya menundukkan dirinya bukan ke Pastor Wigan, saya menundukkan dirinya kepada Tuhan gitu. Sepanjang juga itu tidak menyimpang yang disampaikan nggak apa-apa. Tapi yang persoalan kan ketika yang disampaikan itu menyimpang, dan itu memang banyak. Gitu ya. Kalau udah bilang Tuhan bicara sama saya, itu biasanya sudah mengerikan kan. Artinya udah nggak ada ruang untuk bisa nggak setuju. Jadi cerita saya tadi kan bahaya. Jadi cerita saya tadi kan begini. Di satu sisi saya tunduk, tapi Pastor Wigan juga bicara sama saya. Kita jadi ada tukar pikiran. Ini kan harusnya dilaksanakan di antara jemaat, di antara majelis gereja. Buat kan saya begitu itu bagus sekali ya. Kalimat tadi itu udah sering kita dengarkan ya, Tuhan berbicara sama saya. Kalau kita mau Tuhan berbicara sama kita, baca Alkitab, Pak, udah. Udah selesai ya. Selesai. Bicara ketundukan. Tapi yang dilakukan tadi Pastor Wigan itu memang keren sekali karena nggak ada kan manusia yang sempurna ya. Jadi dia juga meminta tambahan gitu ya, masukan. Buat saya itulah yang kekristenan yang memang mestinya lakukan ya. Buat saya sih. Itu aja. Menurut saya sih segala sesuatu harus proporsional aja ya. Ibrani 13 ayat 17 tulis, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya dan supaya seterusnya. Mereka melakukannya dengan... Tetapi saya setuju apa yang Pak YP katakan bahwa ketertundukan mutlak itu hanya kepada Kristus. Oke, kita sudah di akhir acara kita. Pak YP boleh kasih satu closing statement singkat, padat, jelas. Ya, sekali lagi kita sebagai umat Kristen kita mewaspadai, kita tidak membenci orangnya, tadi kita udah katakan, tapi kita juga tidak bisa menerima pemahaman yang tidak sepaham dengan iman Kristen. Kemudian kita mengajarkan atau saling mengingatkan kepada yang lain agar tidak terbawa kepada pemahaman yang keliru ini. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Kekristenan itu penuh dengan kasih, yes. Kasih itu identitas dari kekristenan. Tapi kasih tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kebenaran. Sebab kebenaran tanpa kasih adalah kejam, kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Yes, Bang. Kalau ditanya apakah saya marah, saya marah. Segitu marahnya saya sampai hari ini saya nggak nonton nih Olimpiade sama sekali. Tapi saya bukan mau ngajak kita untuk bertindak yang sama. Nah, yang saya mau ajak itu begini. Pertama, saya marah karena gerakan-gerakan LGBT ini menjadi suatu gerakan yang sangat sistematis, masif untuk menyerang kepada generasi muda, generasi anak-anak kita, anak cucu kita. Kita nggak lama lagi meninggal. Tapi anak dan cucu kita apa kabar nanti? Nah, itu yang bikin saya marah. Ini nyerang ke sana, bahaya sekali, gitu ya. Oke, kemudian dalam marahnya saya juga berhitung. Saya bilang begini, mereka ini bukan Kristen. Ya sudahlah kalau mereka kacau begitu. Tapi keluarga saya akan perhatikan. Kemudian lebih lanjut lagi saya mikirnya begini, ampun. Ternyata di dalam kekristenan banyak orang yang mengaku percaya, tapi kemudian oleh Paulus disebut sebagai anjing-anjing. Bukan saya yang ngomong, ini Paulus yang bicara. Dan kemudian merusak kekristenan itu dari dalam. Lewat apa? Penundukan diri yang salah, pengajaran yang salah,
memanipulasi orang, menakut-nakuti orang untuk melakukan yang diinginkan oleh pemimpin. Mari, selama kita masih bisa bernafas, ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki segala sesuatu. Amin. Oke, kalau kita marah melihat itu wajar ya, karena kita menganggap Tuhan kita tidak dihormati, kekristenan tidak dihormati. Yuk, marahnya cukup, sekarang kita buktikan menghormati Tuhan lewat hidup kita lah. Ya, oke. Saya mungkin tambahkan dikit tadi, Pak Gem. Tadi kalimat saya, Pak Yohanes adalah pakar pelecehan seksual, salah. Pakar ilmu pelecehan seksual. Karena memang tadi seperti yang bilang banyak bahas tentang pelecehan spiritual. Iya. Kalau yang sebelah Oke. Pak YP pelecehan Thank you, spiritual. Pak YP dan Brother Robson Siap. untuk Thank you, Pak. kesediaannya Thank you. bincang-bincang Sama-sama. serunya Sama-sama. Thank pada you. malam hari ini. Saudaraku, demikianlah We Talk pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk minggu depan. Bang, kita mau ngobrol sama Pastor Raguel Lewi. Oke. Temanya rutinitas yang kudus. Rutinitas Oke. yang kudus. Oke, sampai jumpa di We Talk minggu depan. No I but we, let's talk together. God bless you.